Hai guys, balik lagi Cepet Wakso dan selamat datang di Hoya Podcast Season 2, di mana kita akan membahas tentang suatu tema bersama dua bintang tamu kita di bawah waktu 15 menit. Jadi di sini kita ada dua bintang tamu kita, yaitu Renji Earl dan juga Henny Oh, Laucera. Ya, hello Halo. hello. Ya. Jadi di sini kita akan membahas tentang gimana sih rasanya kayak memiliki clock sebagai main event, dan mereka ini juga yang baru-baru, jadi kayak apa ya, semacam kayak new clock solvers gitu loh, yang udah top class banget lah ya. Iya, jadi for context, mereka berdua ini baru-baru ini pas belajar di pas pandemi juga, dan gue juga dengar kalian juga ini ya ada semacam kayak coaching dan misalnya tanya-tanya minta-minta tips juga sama Ko Michael gitu ya. Jadi dapat bimbingan juga dari Ko Iya, Michael gitu ya nggak sih? yes. Iya kan? bener banget. Iya. Nah, oke, kita akan mulai dengan pertanyaan pertama. Apa yang membuat kalian tertarik belajar clock gitu dan jadi fokusin itu sebagai main event? Kita mulai dari Renji dulu, silakan. Awalnya sih gue cuma iseng-iseng doang gitu, pengen nyobain vlog gitu. Kebetulan waktu itu kayak di salah satu e-commerce ada yang jual clock link out. Nah, jadi gue beli. Ah, Nah, awalnya iseng doang. oh I see. Jadi iseng nyoba gitu ya. Ya, I see. Jadi juga buat konteks juga, Renji ini mulai belajar clock itu justru sebelum Clock ya. Karena kan orang mikir kayak, oh ini pasti mereka baru-baru belajar karena ada Clock, Yes. jadi orang tertarik gara-gara Clocknya. Dan Renji ini kayak beli link out terus nggak lama tuh kalau Clock itu kayak kasihan banget. Dia harus udah beli link out, sekarang harus beli Clock gitu kan. Aduh. Tapi ya jadi gitu. Dan kalau buat Renji, buat Henny, gimana? Kenapa bisa tertarik belajar clock? Sama sih kayak Renji, awal-awal tuh tertarik aja untuk clock kayak nyobain event yang lain gitu, selain 3x3 gitu. Terus I akhirnya see. beli link out juga sama kayak Renji ya. Oh, link out juga. Iya, link out juga. Oh, baru Terus nanti eh Ya, baru beli clock ya. iya, belum terlalu Oh, fokus banget oke. sih waktu itu ya. Oh, I see. Oh iya. Oh, gue jadi inget. Waktu itu kan Jadi pernah waktu itu ikut ya, HKO ini yang itu ya. Iya, iya. iya. Jadi gue cerita dikit aja buat yang nonton. Jadi waktu itu sempet gue juga ada bikin HQO kan, sebelum HQO yang Iya. di sponsor Cubicle itu. Dan waktu itu tuh yang ikut clock tuh emang bener-bener sepi banget, kayak kuburan lah, sepi lah Iya. intinya ya. Jadi waktu itu Kalau yang nggak salah ikut waktu itu itu masih cuma sub 4 30 orang. ya. Iya, dan salah satu 4 orangnya itu kayak di terakhir tuh ada Henny dulu masih kayak 32 Iya. detikan. Terus itu Iya, gue betul juga tuh. iya, terus gue juga agak stres jujur aja, karena dia waktu itu kayak Iya. nggak tahu, kayaknya sinyalnya juga lagi jelek atau apa segala macam, jadi kayak komunikasinya tuh nggak nyambung, jadinya agak stres karena nggak bisa komunikasi dan juga waktunya molor dan segala macam gitu. Oh iya, gue Iya, jadi iya. inget, oh iya, bener. Gila, yang dulu 32 detik sekarang jadi jago loh. Yes. Gokil. Iya. Kasih. Aduh, oke. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Menurut kalian seberapa ngebantu sih mempunyai kayak bimbingan atau kayak coach gitu, kayak misalnya kalian kan dibimbing oleh Ko Michael kan, dan gue juga sendiri sebagai 3BLD juga sempat dibimbing banyak lah dari Ko Leonardo Pranadiar gitu kan. Jadi menurut kalian seberapa ngefek sih mempunyai coach atau sebagai orang yang membimbing kalian gitu. Kita mulai dari Henny. Bener-bener kalau kasih tips-tips gitu ke Michael tuh ini banget sih. Apa bener-bener humble banget ngasih-ngasih tips dan bikin cepet juga itu dari Hmm, awal ya. I see. Kalau misalnya Dari buat Renji dari gimana? sub Seberapa ngefek? 20 yes. ngefek banget I sih, see. kayak sampai bisa bikin gue podium di beberapa kompetisi online gitu. I see. Oke, sip. Pesan yang kalian mau ngomong ke Ko Michael kira-kira apa? Untuk kalau udah bimbing kalian. Kita mulai dari Renji, gimana? Pastinya makasih banyak lah. Kayak gue juga diajarin dari benar-benar awal apa nge-clock gitu, benar-benar diajarin dari awal sampai sekarang yang bisa nyentuh sub 7 di clock gitu. Wih, gila. Mantap banget gila Renji. Iya. Kalau buat Henny gimana? Iya, dari awal sub 30 juga kan Ko Michael udah ngajarin kasih kasih tips itu. Makasih banget sih sama Ko Michael udah kasih tips dari sub 30, sub 20 dan sampai sekarang sub 10 itu bener-bener masih dikasih tips juga ya. Oh, bagus. Iya. Mantap. Jadi makasih banget ya. I see.
Oke, pertanyaan berikutnya adalah mungkin eh, tips mungkin satu aja lah tips lah. Apa yang satu tips yang kalian pengen kasih untuk orang yang mungkin mau belajar clock sebagai main event ya mereka gitu. Kita mulai dari Henny. Paling tipsnya itu kayak hafalin algoritmanya aja dulu gitu. Kayak apa tahu dulu scramble clock. Paling itu aja sih. I see. Kalau misalnya buat Renji, satu tips yang lu bisa kasih ke mereka yang pengen belajar apa kira-kira? Order sih. Oh, kayak pin order itu ya, apa yang atas Ya, dulu baru kayak gitu ya. mencetnya itu berpola gitu. Yang Oh, pin. iya, I see. Oke, I guess pertanyaan tambahan aja ya. Kalian kan pasti kan juga sekarang kan udah cepet ya, bisa dibilang ya. Dan juga pasti kayaknya kalian juga pasti punya cubing goals. Kira-kira cubing goals untuk kedepannya apa? Baik secara nanti mungkin 2021 atau mungkin kalau mungkin udah ada semungkin 2022 gitu. Kita mulai dari Renji. NR sih, NR single record atau average of 5? eh, lebih ke single. Oke. Oke, sip. Mungkin 2022 kira-kira ada atau masih belum? Belum kepikiran, belum kepikiran. Oke, sip. Kalau buat Henny gimana kira-kira? FNR sih palingan itu dulu. NR Kalau udah FNR kan baru NR ya, NR. NR average atau single? Kalau bisa average sih boleh. Wih. Jadi ini ya, biar Iya. saling melengkapi. Jadi ada yang average, ada yang in single ya. Michael Iya. kayak nonton kayak aduh, gue dislike. Aduh. Gitu. Tapi ya emang apa ya, maksudnya jangan apa ya, kalau mungkin buat kalian yang mikir kayak aduh kasihan nih gue ngerasa nggak enak kayak orang yang bimbing gue tapi malah gue ambil NR-nya, tapi ya jangan mikir gitu juga karena itu Iya. jadinya persaingan kayak kompetisinya itu jadi agak sedikit kurang sehat dan kurang baik karena gitu kan, masa cuma karena gitu doang semacam kayak apa ya, nepotisme gitulah ya kalau bisa dibilang. Iya sih, benar. Dan kalau boleh tahu Henny itu berarti sekarang umur berapa ya? 13 tahun ini. 13 tahun ini. Oke, berarti SMP 2. Naik SMP 2 Iya, ya atau betul. gimana? Iya, Oh, oke. Kalau misalnya buat naik Renji, SMP 2. berarti tahun ini umur 15. 15. Gila. Jadi ini kayak mereka tuh masih muda kayak umur 13 umur 15 tapi udah kayak future clock. Dia kayak apa? Clock prodigy, yang clock prodigy banget kayak aduh, ini kalau lomba udah sekali keluar, wah kayak kalian siap-siap aja nih kayak nih. Aduh. Gila. Oke, mungkin pertanyaan tambahan juga. Apa sih menurut kalian yang memotivasi kalian untuk tetap latihan clock terus menerus gitu? Mulai dari Renji. Hmm, paling karena gue merasa gue improve-nya cepet gitu di clock. Jadi gue makin semangat. Apalagi ada kompetisi online yang Hakio itu yang berhadiah itu kan gue dapet tutnya juga gitu kan. Jadi makin semangat. I see. Kalau misalnya buat Henny gimana? Goalsnya juga sih pengen sub 7 juga gitu. Untuk Iya, clock. I see. Iya. Wow, oke. Oke. Dan misalnya mungkin tambahan aja. Kalau kalian sendiri nge-loop clock kalian nggak sih? Apa enggak? Kalau pakai pakai Mystic sama DNM. I see. Kalau misalnya buat Henny nge-loop clocknya nggak sih? Apa enggak? Mythic juga sih, Mystic. Ya. Oh, oke, I see. Itu karena gue juga kurang ngerti kan nge-loop clock itu gimana. Itu kalian loopnya berarti harus cabut gitu ya? Ya nggak sih? Iya, Ya, dicopot dulu. dibongkar, benar-benar bongkar Dibongkar. total. Oh, Itu tuh gila. Renji juga yang ngajarin. Oh, gitu. Jadi lu belajar Iya. dari Renji gitu ya? Iya. Dia bikin tutorial di YouTube atau secara PC doang atau gimana? Langsung dari chat WA sih. Waktu itu Oh. chatting juga ke Renji. Iya. Oh gitu, I see. Jadi itu berarti kalian tuh tunggu. Jadi kalian taruh loopnya tuh di bagian mana ya? Di semacam gearnya gitu atau kalau Di ujung-ujungnya itu kayak apa sih namanya nih? Yang di sini-sininya nih, putih-putihnya itu apa sih? Pokoknya gitulah. I see. Bukan ya. Di sininya Di juga sih. oke. Oh itu juga. Iya. Oke, I see. Gila.
Alright, wow. Jadi Iya. banyak banget yang kita bisa belajar ya dari mereka. Clock solvers ya. Dan kalau misalnya Renji kan gue tahu ya dekat tinggal di mana sih, dekat Banyumas gitu ya? Di mana, Jawa Tengah? Apa di mana sih? Sorry. Jauh sih, gue di Jawa Barat. Oh Jawa, ya. Oh Jawa Barat Daerah ya. Oh. Taruna, kota kecil gitu. Ah, I Di see. perbatasan Jawa Barat sama Jawa Tengah gitu. Oke oke. Kalau misalnya buat Henny di mana? Di Cempaka Putih aku. Di Di Jakarta Pusat. Oke oke, I see I see. Jadi, oke oke, sip. Nggak, karena waktu itu Jakarta Pusat. jujur aja waktu itu gue juga sempat apa ya, gue mikir kayak Henny tuh nggak tahu apa yang membuat gue mikir gitu, tapi kayak Henry tuh bukan kayak di Jakarta gitu. Jadi gue kira kayak, gue kira mereka berdua bukan dari Jakarta tapi kayaknya jago banget, nanti kayak bisa ngalahin orang yang di Jakarta juga gitu. Oh ternyata Henry juga waktu itu juga Jakarta juga. Gue baru-baru gue ini sih kayaknya nebak kayak kayaknya di Jakarta, tapi ya buat nanya lagi biar confirm lagi. Oke. I guess Iya. itu saja. Thank you ya buat Henny sama Renji udah ikut podcast Oke. ini. Jangan lupa dan juga teman-teman yang udah nonton, jangan lupa like dan subscribe channel gue dan channel mereka juga. Gue taruh link di description. Oke, thank you semua. Bye Oke. bye.